Smali, kembali lagi di podcast SMA Negeri 5 Kupang bersama saya Vira Dayana Damaledo. Hari ini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh Pak Guru bersama teman-teman dari Smali Putri SMA Negeri 5 Kota Kupang. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, Pak dan teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Bengu. Di sini saya selaku sebagai pendamping tim futsal putri. Tentu saya tidak sendiri, tapi dengan Pak Udes. Waktu yang hari ini tidak sempat hadir, di sini saya dipercayakan untuk dampingi tim futsal putri dan turnamen SAKB Cup 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tika Nandakula, saya dari kelas 12G. Saya selaku kapten di tim futsal Putri Smali. Perkenalkan, nama saya Trivena Wildimiranti Lodo, saya juga dari kelas 12G, saya sebagai pemain. Oke, baik, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, di depan saya atau di depan teman-teman semua ini ada piala beserta dengan penghargaan. Mungkin teman-teman atau Pak selaku coach bisa menjelaskan sedikit ini piala apa? Ini turnamen sepak bola mini 7 versus 7 pada kategori putri. Mungkin ini baru pertama juga tim dari SMA 5 Kupang mengikuti turnamen sepak bola mini SAKB yang kedua tahun 2025. Oke, baik, kita langsung saja di pertanyaan intinya. Oke, ini untuk teman-teman selaku pemain. Apa strategi atau bagaimana persiapan tim sebelum melakukan turnamen? Persiapan tim Smali sebelum melakukan turnamen, mungkin biasa kami sering latihan 1 minggu 3 kali. Dalam latihan biasanya kami latihan fisik dan juga taktik. Oke, tadi teman Katika ya sempat menyinggung tentang latihan taktik. Mungkin bisa menjelaskan dulu apa itu latihan taktik? Baik, taktik itu adalah semacam strategi untuk kami bertanding, dan dalam pertandingan ini coach mengarahkan kami untuk bermainnya bertahan dan menyerang. Jadi di saat kami unggul, berarti kami bermainnya bertahan agar nanti di saat bermain tidak terjadi kebobolan. Dan di saat kami ketinggalan misalnya lawan kami yang unggul, berarti kami mainnya menyerang. Oke, baik. Lalu apa strategi utama yang digunakan oleh tim teman-teman? Strategi utama yang digunakan oleh tim kami yang pertama itu adalah menyerang, supaya kami bisa mendapatkan hasil terlebih dahulu, baru kami bisa bermain bertahan. Oke, baik. Lalu apa tantangan terbesar teman-teman saat melakukan turnamen? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar kami dalam pertandingan ini mungkin pas saat kami melawan SMA 1 Kupang Tengah dengan SMA 1 di Kota Kupang. Itu mungkin lawannya setara, jadi agak sulit. Tapi kami tim bisa mengatasi tantangan tersebut karena kami bermain dengan lebih tenang dan lebih percaya diri dan kerjasama tim yang bagus. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk coach nih. Apa tantangan terbesar coach saat pertandingan? Oke, baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kapten ya. Mungkin ini juga baru pertama mengikuti turnamen lapangan mini. Kan selama ini biasanya anak SMA 5 itu lebih jagonya di lapangan futsal, tapi ini baru pertama juga. Tapi puji Tuhan, ketika mengikuti turnamen pertama di Kota Kupang langsung menjuarai 1. Jadi banyak tantangan karena ketika banyak tim yang mengikuti ini turnamen berarti sudah benar-benar mempersiapkan diri. Tetapi strategi yang dilakukan dari Coach Udes maupun saya sebagai pendamping, dari kita sebagai pendamping itu harus bisa belajar. Kira dari tim
tim yang kita lawan itu kira-kira strategi apa, terus kita bermainnya seperti apa. Jadi seperti itu kita harus berusaha, ya, kita berusaha. Yang kita butuh dalam permainan adalah kemenangan, seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana cara coach untuk memotivasi tim futsal Semanli? Yang pertama itu motivasi untuk tim futsal maupun lapangan mini, rajin latihan itu paling penting. Jadi tidak ada, semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Terus di dalam lapangan itu kita sebagai pelatih, sebagai coach harus memberikan motivasi untuk semangat. Kalau untuk putri ini kita yang pertama itu harus memberikan semangat. Jadi beda dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki itu mereka sudah terbiasa untuk mengikuti turnamen, tapi untuk putri, apalagi ini lapangan mini, banyak melakukan kesalahan. Contoh melakukan lemparan ke dalam, selalu berulang kali membuat kesalahan. Jadi banyak motivasi ketika ada pergantian pemain sebelum bertanding, selalu disampaikan, ingat jangan membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Itu sangat fatal dalam tim. Seperti itu. Oke, baik. Ini saya sedikit kepo nih. Apa sih perbedaannya lapangan mini terus ada lapangan biasa, itu perbedaannya seperti apa? Kalau untuk lapangan mini, jadi dari panitia selenggarakan ada bermain 7 lawan 7. Itu lapangan mini, tapi untuk lapangan besar itu dia jumlah pemainnya ada 11 orang. Terus futsal itu ada 5 orang. Jadi selama ini anak-anak lebih banyak latihan di lapangan futsal ketimbang lapangan mini, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman maupun untuk coach. Jadi ini saya kasih pertanyaan untuk teman-teman terlebih dahulu. Apa pesan atau harapan teman-teman untuk tim futsal ke depannya? Pesan atau harapan untuk tim futsal ke depannya, semoga tim futsal Semanli bisa berkembang lebih baik dan terus rajin latihan agar bisa bermain dengan lebih baik juga, dan semoga banyak yang minat di tim futsal putri Semanli. Oke, baik. Kalau untuk coach sendiri, adakah pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung di tim Semanli Putri? Oke, yang pertama kami sebagai pendamping maupun pelatih berharap buat adik-adik khususnya yang sekolah dasar, yang SMP, yang mau bergabung bersama kami di tim futsal Semanli, dengan senang hati kami menunggu untuk bergabung bersama kami. Terus buat tim futsal putri yang saat ini, harapan kami tetap rajin latihan, fokus, karena masih banyak pertandingan yang siap kita ikuti. Oke, baik. Terima kasih untuk coach. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini. Oke, pesan dari saya, semoga tim Semanli Putri khususnya itu dapat berkembang lebih baik sehingga nanti turnamen kedepannya bisa memperoleh hasil yang baik. Baik, sekian dari podcast kami hari ini. Bye-bye.